Apa jadinya jikalau sebuah Gundam dipiloti seorang pilot Mobile Suit berpengalaman namun dengan kemampuan akrobatik sirkus? Ya, inilah dia Triple X-01H Gundam Heavy Arm. Seperti keempat Gundam lainnya yang juga digunakan dalam misi operasi Meteor yang muncul dalam seri Mobile Suit Gundam Wing. Secara khusus, Heavy Arm juga diciptakan melalui rancangan dari Wing Gundam Zero, yaitu sebuah Mobile Suit yang awalnya tidak diselesaikan oleh para ilmuwan Gundam. Yang mana pembuatan Heavy Arm dilakukan oleh salah satu dari mereka, yaitu Dr. S di sebuah koloni L3, yang secara khusus dirancang untuk mewarisi daya tembak luar biasa dari rancangan data Wing Gundam Zero tersebut. Nah, setelah 5 ilmuwan Gundam setuju untuk bekerja sama dengan The Kimbarton dalam operasi Meteor, Heavy Arm yang selesai direncanakan akan bertindak sebagai unit pembombardiran utama dalam berbagai rencana penyerangan mereka terhadap kesemua pangkalan militer dari pasukan OS yang ada di bumi. Sebagai unit spesialis artileri dengan berbagai persenjataan berat, Dr. S yang ahli dalam sistem penembakan Mobile Suit telah memaksimalkan penggunaan inner frame dari Heavy Arm dengan pemasangan berbagai rudal dan juga peluru yang diperlukan dengan maksud agar bisa menghabisi banyak Mobile Suit musuh secara singkat. Dan karena rancangan tersebutlah, Heavy Arm dikatakan memiliki daya serang tembak yang sebanding dengan 3-5 kapal perang yang menjadikannya mampu untuk menyerang lusinan Mobile Suit musuh seorang diri. Nah, rancangan ini sendiri telah membuat Heavy Arm memiliki sistem kontrol serta kendali persenjataan yang sangat rumit, sehingga hanya pilot berbakat seperti Troala yang terlihat bisa mengendalikannya secara maksimal dalam medan pertempuran. Hal ini sendiri ditunjukkan dengan bagaimana ia dapat melakukan pertempuran jarak dekat dengan baik, meskipun Heavy Arm telah ada dalam keadaan kehabisan amunisi dari berbagai perlengkapan persenjataannya. Untuk pemasangan berbagai fitur, Heavy Arm dibekali dengan sepasang antena kembar pada bagian kepala, bahkan 2 antena tambahan lainnya pada bagian samping. Di mana alasan itu dilakukan, yaitu karena Heavy Arm telah memiliki banyak sekali sistem kontrol kendali, serta merupakan unit komando utama yang dimaksudkan dalam operasi Meteor untuk memimpin keempat Gundam lainnya. Selain itu, terdapat juga pemasangan dari sebuah backpack dengan ukuran normal, yang ternyata cukup kuat untuk membantu Heavy Arm meringankan tubuhnya, meskipun bobotnya jauh lebih berat ketika persenjataannya masih lengkap. Dan untuk fitur terakhir, Heavy Arm juga dibekali dengan sistem penghancuran diri, yang berguna untuk menghadapi berbagai situasi genting. Beralih untuk berbagai persenjataan, Heavy Arm dibekali dengan sepasang Falcon Gun pada bagian kepala, dan juga sepasang mesin cannon pada bagian bahu. Selain itu, ada juga sepasang senjata Gatling Gun yang tersembunyi pada bagian armor dada, yang dapat digunakan ketika armor pelindung tersebut dibuka. Untuk berbagai persenjataan misil ataupun rudal, Heavy Arm memiliki 6 diantaranya pada masing-masing bagian kedua armor bahu, serta 24 rudal lainnya di dalam sebuah pot yang terpasang pada masing-masing bagian kaki. Dan untuk senjata genggam sendiri, Heavy Arm dibekali dengan sebuah beam Gatling di lengan kiri, dengan penambahan sebuah shield sebagai pertahanan yang bisa disimpan pada bagian backpack ketika tidak digunakan. Oh ya, karena keseimbangan Heavy Arm akan tidak seimbang ketika menggunakan senjata tersebut, terdapat opsi penggunaan lainnya yang bisa dilakukan oleh pilot, yaitu dengan cara membuang bobot mati dari pemasangan komponen fisik lengan kiri yang membuat senjata dapat dipasangkan secara langsung. Dalam cerita, ketika Troa meminjamkan Heavy Arm kepada Hero untuk melawan Tolgis dengan pilotnya yaitu Zack, opsi penggunaan senjata ini pernah Troa lakukan namun hanya sekali saja. Selain itu, ketika persenjataan sudah tidak digunakan lagi, sebelumnya pilot juga bisa memasangkan senjata lainnya, yaitu sebuah beam saber. Oh ya, alasan mengapa Troa meletakkan beam saber milik dari Wing Gundam pada bagian tersebut, yaitu karena memang Heavy Arm tidak memiliki tempat khusus untuk penyimpanannya. Dalam pertempuran jarak dekat, setelah amunisi dari berbagai perlengkapan persenjataannya habis, Heavy Arm juga dibekali dengan sebuah pisau lipat pada bagian lengan kanan yang terbuat dari bahan logam Gundanium alloy dengan kekerasan tertinggi. Yang mana dengan mengandalkan kemampuan akrobat serta pergerakan Heavy Arm yang bisa cukup lincah, Troa dapat menangani musuh dengan mudah meskipun tanpa penggunaan senjata tembak. Di awal, meskipun Heavy Arm memiliki mobilitas yang cukup untuk penggunaan operasi Meteor yang bertargetkan di lokasi bumi, pertempuran yang juga terjadi di luar angkasa membuatnya pernah mendapatkan sedikit upgrade, yaitu penambahan berbagai vernier di setiap bagian tubuhnya. Selain itu, untuk beam Gatling, persenjataan tersebut juga telah mendapatkan sedikit upgrade, yaitu menjadi Twin Beam Gatling. Dan dalam bentuk ini sendiri, Heavy Arm telah disebut sebagai Heavy Arm Kai atau Heavy Arm Custom. Dalam versi manga yang memberikan versi pengulangan cerita lebih lengkap daripada versi TV, Heavy Arm tampil dengan bentuk yang sedikit berbeda, yaitu seperti versi IW, namun dengan pewarnaan warna merah. Dalam versi manga tersebut, Heavy Arm juga tampil menggunakan sebuah beam Gatling namun berukuran jauh lebih besar, dengan penambahan kabel yang terhubung pada sebuah tangki energi pada bagian backpack. Dan untuk shield sendiri, perlengkapan tersebut kini sudah tidak lagi terpasang pada bagian senjata, melainkan langsung pada bagian lengan.
Selain itu terdapat juga dua opsi perlengkapan ganti lainnya yang juga muncul dalam versi manga ini, yaitu Eagle Armament dan juga Damselfly. Untuk Eagle Armament sendiri, itu merupakan perlengkapan yang dipenuhi dengan berbagai persenjataan berat tambahan lainnya, yang membuat Heavy Arm memiliki daya tembak untuk berbagai arah target, namun dengan resiko kehilangan seluruh mobilitasnya. Dan untuk memberikan sedikit solusi terhadap masalah tersebut, perlengkapan ini telah menyediakan sepasang media mesin perayap, yang membantu Heavy Arm agar terus bisa bergerak. Oh ya, ketika tidak lagi dibutuhkan, perlengkapan juga bisa dibersihkan secara otomatis, bahkan bisa menjadi senjata rahasia karena dibekali mekanisme peledak. Untuk perlengkapan kedua yaitu Damselfly, ini merupakan perlengkapan khusus yang dibuat untuk memberikan Heavy Arm kemampuan penerbangan di atmosfer. Sesuai dengan bentuknya, perlengkapan tersebut terlihat dilengkapi dengan sejumlah rotor, serta jet pendorong mesin sebagai daya dorong tambahan. Selanjutnya untuk versi IW yang merupakan sequel untuk versi TV, Gundam Heavy Arm Custom tampil dengan bentuk seperti versi manga, namun dengan pemberian warna biru, yang juga disertai dengan persenjataan yang sedikit berbeda daripada tampilan versi TV-nya. Yang mana untuk Gatling Gun pada bagian dada, kini itu memiliki sejumlah 4 unit, sementara Twin Gatling Gun kini menjadi Double Gatling Gun tanpa adanya pemasangan dari sebuah shield seperti sebelumnya. Oh ya, meskipun disebut sebagai Double Gatling Gun, tetapi dalam manual book dari HG Heavy Arm sendiri mengatakan bahwa senjata tersebut merupakan berjenis Energy Beam. Namun kenyataannya dalam cerita, itu terlihat merupakan senjata dengan peluru fisik, karena terdapat banyak sekali peluru yang berserakan ketika Heavy Arm Custom menembakkannya. Dan untuk perbedaan terakhir, Heavy Arm Custom ini juga memiliki sebuah topeng badut setengah wajah, sebagai penggambaran identitas dari Trowa yang menjadi pilotnya. Terakhir dalam cerita lainnya dengan format novel berjudul Frozen Teardrop, yaitu dunia yang menggambarkan kejadian 30 tahun setelah cerita di seri TV Wing dan IW berakhir. Abad yang telah berganti dari After Colony menjadi March Century tersebut juga memunculkan sebuah prototipe yang pernah dikerjakan oleh Dr. S dalam pembuatan Heavy Arm sebelumnya, yang nantinya akan disebut sebagai Prometheus. Nah, yang mana sebelum Prometheus dalam bentuk yang hampir selesai 80% tersebut digunakan oleh Troa yang telah menjadi Dr. T. Bentuk awal Prometheus sendiri awalnya dikatakan memiliki bagian kepala yang menyerupai Leo. Namun setelah itu diperbaiki ulang oleh Troa. Prometheus yang hampir selesai tersebut mendapatkan bentuk kepala Gundam seperti Heavy Arm, bahkan sama-sama disertai dengan sebuah topeng. Yang unik dari Prometheus selain bentuknya yang belum selesai, ia juga dilengkapi dengan sebuah senjata besar yang terlihat berbentuk salib dengan sebutan sebagai Cross Gatling, yang dimana itu merupakan senjata gabungan yang terdiri dari Gatling Gun, mesin cannon, dan homing missile. Dan untuk fitur yang paling penting dalam penggunaannya di zona planet Mars yang dikatakan dipenuhi dengan badai magnet, Prometheus dibekali dengan jubah pelindung seperti layaknya Sentro Gundam sebagai pelindung untuk berbagai armornya yang juga belum selesai, sekaligus sebagai teknologi kamuflase siluman.